assalamualaikum sayangku, cintaku, mengkek-mengkek tak kandani guys. Ya wak eneng kabar ya. Ada mbak Jon delok lo sampai ngeri ya. Eneng videonya bareng ya. Dicecel-cecel. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada 2 orang ODGJ ya, laki-laki semua. Awalnya itu runtung-runtung kemana-mana itu dia selalu berdua ya. ODGJ ini kemana-mana selalu berdua, bergandengan tangan, bahkan pakai tali gitu loh. Nah itu ada duduk di sebuah, entah sebuah minimarket atau apa, di pojokan itu duduk bersama sambil tangannya tuh memegangi kaosnya si temannya yang ODGJ. Nah sebut aja ini ODGJ yang A dan B ya. Si A ini yang masih muda, masih nggak begitu parah ODGJ-nya, tapi yang si B ini tuh sudah lusuh sekali ya, sudah rambutnya sudah gimbal, sudah super itu ya. Nah kalian tahu nggak, si ODGJ ini sebelum kejadian itu si A ini membawa apa? Si A ini membawa si B ini untuk ke mana itu namanya? Untuk ke eneng wong koyo wong Indonesia tapi gak nyoba ya. Yes. Nah, si A ini membawa si B ke sebuah sampingnya jembatan kayak gitu ya. Kok jembatan toh? Iya, jembatan sampingnya jalan raya. Nah, kalian tahu nggak, di situ tuh sebelum kejadian si A ini kasih nali di tali gitu loh. Yang si B, ODGJ si B ini dipakai tali, digiring kayak sapi ya kan, setelah itu sebelum ke situ si ODGJ A ini pernah melihat hari raya Idul Adha itu loh guys. Kalian tahu nggak, hari raya Idul Adha itu acara apa? Acara kurbanan ya kan. Nah acara kurbanan itu si A ini mendapat apa itu namanya, mendapat semacam pisau itu dari rumah terbengkalai. Nah si rumah terbengkalai ini nggak ada penghuninya, jadi si A itu dapat pisau, pokoknya senjata tajam atau alat-alat buat menggorok ODGJ yang lain ini ya. Si B ini ternyata digorok di depan umum, di sebelah jalan raya. Banyak orang lewat itu melihat, dikira ya itu lagi mainan apa gitu ya kan, orang nggak ngeh kalau itu lagi menggorok-gorok dan mencecel-cecel temannya ini. Nah usut punya usut guys, si ODGJ A ini tuh waktu ditanya kenapa kamu tega membunuh atau menggorok temenmu, katanya ini terinspirasi Idul Adha. Si ODGJ ini tuh melihat acara, melihat aktivitas saat orang-orang ketika apa ya namanya, penyembelihan atau daging kurban itu ya kan, hewan-hewan kurban sapi, kambing itu disembelih. Nah dari situlah si ODGJ ini terinspirasi. Tapi anehnya itu kenapa bajunya ODGJ A ini bersih. Awalnya kan dia pakai baju merah ya kan, awalnya itu pakai baju merah, setelah itu ganti baju warna biru. Nah beritanya ini awalnya simpang siur, banyak berargumentasi bahwa si ODGJ A ini adalah kayak dikambing hitamkan kayak begitu. Namun usut punya usut, polisi sudah mendalami kasusnya, sudah menyelidiki itu, ternyata emang bener-bener si ODGJ A ini yang melakukannya. Dan ditanya, awalnya bukannya kamu pakai kaos merah, terus kenapa berubah menjadi biru kayak gitu ya kan. Si ODGJ ini bilang, saya itu menemukan kaos dan pisau di rumah
orang tak berpenghuni atau rumah terbengkalai gitu guys. Terus akhirnya piye Mbak Joy? Yo akhirnya yo ODGJ ini ditangkap guys, ditangkap loh. Bukannya ODGJ itu nggak ada pasal ya Mbak Joy, nggak ada hukuman bagi orang yang punya berkebutuhan khusus atau orang yang punya penyakit mental, bukannya bebas dari hukum. Nah sebenarnya iya guys, tapi kan ini perlu diamankan. Kalau dibiarkan merajalela nanti di luaran takut berbuat hal yang tak senonoh. Apakah itu sudah dimakan Mbak Joy? Kalau makan belum ya, kurang tahu juga. Pokoknya yang pasti info yang Mbak Joy tahu itu belum dimakan, cuma dijajal-jajal saja, keburu ketahuan ibu-ibu atau mbak-mbak yang lewat itu loh guys, kayak begitu. Keingat itu ya Sumanto ya kan, zaman dulu juga ada Sumanto, tapi bedanya kan ODGJ ini menggorok temannya dan mencacal-cacal temannya yang masih hidup. Tapi kalau Sumanto ini mengambil daging kewanitaan atau Mbah Rina ya, namanya Mbah Rina. Mbah Rina ini meninggal, terus digali kuburnya sama Sumanto, terus diambil bagian kewanitaannya, dimasak, entah diapain, yang penting dimakan kayak gitu, entah direbus, entah diapain Mbak Joy. Rada-rada lupa-lupa ingat ya, pokoknya intinya Sumanto ini menggali kubur, mengambil dagingnya Mbah Rina, sebut saja Mbah Rina, diambil terus dimakan. Bahkan Sumanto ini pernah diundang ke Hongkong guys, nggak habis pikir kan ya jadi narasumber. Apakah Mbak Joy ikut? Enggak, Mbak Joy nggak mengikuti. Cuman Mbak Joy waktu itu lagi ada acara juga, pengajian dari majelis kita sendiri, mengundang kiai-kiai kita sendiri kayak gitu ya kan, kayak Habib Syekh, Ustadz Yusuf Mansur, Umi Pipi, zamane jenate Ustadz Ilham Ustadz Ilham, terus sama Uye siapa Uji ya, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Kiai Anwar Sahid, Kiai siapa itu ya kan. Bahkan guys, Sumanto ini ada lagunya guys. Lagunya piye Mbak Joy? Kalau nggak salah begini, Sumanto wis kabel kajate, duduk kubur njupuki mayite, sepisane wedi kroso penak, kepengen tambah lagi. Dan yang cerita baru-baru ini si Sumanto membuat sayembara, Sumanto kepengen menikah, siapa yang mau menikah sama Sumanto? Bukannya Mbak Jo gimana ya, pastinya orang yang akan yang akan jadi pendamping Sumanto itu pasti takut kalau dimakan dagingnya hidup-hidup ya kan dia ya mbah lah. Tapi awal-awal dhisik ki Sumanto ki jarene ki linglung, jarene bento, jarene piye, tapi ada yang bilang itu menganut ilmu yang tinggi tapi dia nggak kuat jadi kayak begitu. Entahlah, wallahu alam bisawab ya, hanya Sumanto dan Tuhan yang tahu ya kan ya. Pokoknya pesennya Mbak Joy ya guys ya, hindari hal-hal yang bikin kalian stres. Jauhi orang toksik, jauhi permasalahan yang itu. Kalau ada masalah diselesaikan baik-baik, kalau nggak bisa diselesaikan baik-baik, lebih baik diam. Jangan pernah mengambil keputusan saat kita lagi marah. Wes widok pesen Mbak Joy. Utamakan kewarasan ya wis ya, ojo sampai kok Sumanto, juga sampai ODGJ kuwi ya wis sakmono ae. Pesene Mbak Joy ya kuwi tok. Jaga kewarasan, jaga itu gatel. Jaga kewarasan, jaga kesehatan, jaga keamanan, kehormatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sarang, dadah.